Pemukiman Rumah Tuo Rantau Panjang merupakan warisan budaya Kerajaan Kotorayo. Pemukiman ini terletak di pinggiran Sungai Tabir, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kerajaan Kotorayo terletak di sebuah bukit bertingkat yang menjorok ke sungai. Kerajaan Kotorayo saat itu dipimpin oleh Raja Poyang Depati. Sekitar tahun 1300-an, Kerajaan Kotorayo diserang oleh Raja Jin dari Kerajaan Timur. Serangan itu dipimpin oleh Sriwijaya dengan tujuan untuk merebut ratu dan menjadikannya tumbang. Raja dan masyarakat sepakat untuk menghilangkan wilayah Kerajaan Kotorayo dari pandangan. Penduduk diperintahkan untuk menyebar ke berbagai wilayah untuk mencari tempat tinggal yang baru. Sebanyak 60 kepala keluarga menyebar. Poyang Depati membawa 19 kepala keluarga ke wilayah Rantau Panjang yang terletak di ujung Tanjung, tepian aliran sungai Semayu. Mereka mendirikan sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan membentuk pemukiman baru. Secara umum, pemukiman Rumah Tuo Rantau Panjang memiliki beberapa komponen, yaitu rumah, lumbung, halaman, sumber air, makam, dan sungai. Rumah Tuo menghadap ke utara dengan pelamban di sisi barat. Komponen Rumah Tuo terdiri dari tiang, dinding, jendela, pintu, lantai, dan atap. Bangunan ini memiliki 24 tiang dengan tiang penyangga di bagian tengah yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Tiang Rumah Tuo terdiri dari 12 tiang utama yang terbuat dari kayu kelat dan 12 tiang tambahan yang terbuat dari kayu pentalin. Tiang-tiang berdiri di atas umpak yang terbuat dari kayu berbentuk persegi. Umpak memiliki fungsi sebagai peredam gempa. Lantai Rumah Tuo terbuat dari bambu belah yang disusun berjejer dan disusun renggang dengan tujuan untuk memaksimalkan aliran udara masuk. Tinggi rendahnya lantai menunjukkan adanya tingkatan struktur sosial dalam masyarakat sesuai dengan tingginya tingkatan kebudayaan yang mereka miliki. Rangka Rumah Tuo disusun dengan teknik tradisional menggunakan sistem pasak. Sistem pasak merupakan metode penyambungan kayu yang tidak memerlukan paku atau perekat. Sistem ini menciptakan sambungan yang kuat, tahan lama, dan fleksibel terhadap guncangan. Dinding Rumah Tuo terbuat dari papan kayu yang disusun secara horizontal, kecuali dinding bagian depan yang disusun secara vertikal. Di kanan dan kiri bangunan terdapat dinding yang menjorok keluar. Dinding ini berfungsi sebagai penutup rangka atap dan penahan tempias air hujan. Rumah Tuo memiliki 4 jendela besar di bagian depan yang sering disebut dengan pintu gedang. Pemasangan pintu gedang dilakukan secara mendatar tanpa menggunakan engsel, melainkan dengan menggunakan sistem pasak. Pintu gedang dibuka dengan cara ditarik ke dalam dan digantung pada kayu kaso menggunakan tali ijuk. Pintu gedang pada bagian dinding belakang berjumlah 4 buah, sedangkan pada bagian samping kanan rumah terdapat jendela kecil dengan 4 daun jendela. Pintu gedang mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan sikap tidak acuh saat berada di dalam rumah, serta menjadi masyarakat yang peduli terhadap sesama. Ukurannya yang lebih besar bertujuan agar saat siang hari
udara dan cahaya matahari dapat memasuki rumah. Dengan demikian, diharapkan cahaya tersebut dapat memberikan energi positif bagi seluruh anggota keluarga. Pintu masuk rumah hanya ada satu yang terpasang di sisi kiri rumah. Dimensi pintu adalah sekitar 150 kali 100 cm. Pada bagian bawah pintu antara kusen pintu dan lantai terdapat kayu atau bendung setinggi 30 cm yang membuat pintu menjadi lebih pendek. Menurut masyarakat, hal tersebut bertujuan agar setiap orang yang memasuki rumah harus menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik rumah. Pintu lainnya juga terdapat pada ruang manalam dan pintu menuju pelamban belakang. Atap rumah tua memiliki bentuk menyerupai perahu. Hal ini dikarenakan kedua ujung hubungan atap dirancang terjungkit ke atas. Penutup atap menggunakan ijuk dan rangka kayu yang dipasang dengan sistem konstruksi sambungan pasak. Pada pinggiran atap, baik di bagian depan, belakang, di kanan, dan kiri rumah, dipasang papan penutup semacam lisplang yang disebut tumbuk kasau. Ujung hubungan paling atas juga dipasang balok kayu yang membentuk silang sebagai hiasan yang disebut tanduk kambing. Bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa ruangan, yaitu pelamban, balik melintang, masinding, ruang tengah, manalam, gaho, paho, dan penteh. Pelamban merupakan ruangan yang terletak di bagian depan dan belakang bangunan. Pelamban depan rata-rata berukuran 3 kali 4 meter, berdinding papan, dan memiliki atap yang diselaraskan dengan atap bangunan induk. Pelamban depan yang berfungsi sebagai teras, sementara pelamban belakang berfungsi sebagai tempat mencuci. Ruang gaho terletak sejajar dengan pintu masuk. Ruang ini berfungsi sebagai jalan masuk, tempat duduk tamu perempuan tua, dan tempat menyimpan air. Pada bagian atas gaho terdapat para-para yang disebut paho. Paho berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan dapur dan perlengkapan menangkap ikan. Masinding merupakan ruang tempat menerima tamu yang terletak pada bagian depan, dekat dengan jendela. Pembatas antara ruangan hanya berupa balok kayu yang disebut bendul jati yang berjumlah 4 buah. Meskipun hanya balok pembatas setinggi 10 cm, namun terdapat sanksi adat bagi siapa saja yang melanggar aturannya. Ruang tengah merupakan ruangan yang letaknya berhadapan dengan masinding. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat bagi para gadis dan wanita pemilik rumah. Saat acara adat berlangsung, ruangan ini menjadi tempat duduk para tuo Tengganai untuk membuat rencana. Pada ruang tengah terdapat kepala kerbau dan rusa yang dipajang pada tiang pembatas antara ruang tengah dan masinding. Kepala kerbau dan rusa memiliki makna kultural di mana hewan tersebut digunakan sebagai pembayar hutang atau denda yang sering disebut dengan istilah cuci kampung. Masyarakat mempercayai bahwa setiap warga yang melanggar adat istiadat akan dikenakan denda sesuai dengan tingkatan kesalahannya. Ruang manalam merupakan ruang yang dibatasi dengan dinding dan memiliki pintu. Pada bagian depan ruang manalam biasanya diletakkan hiasan yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut tapan. Barang ini merupakan kerajinan yang dibuat oleh para leluhur rumah tua. Kerajinan ini dipajang sebagai simbol penghormatan
kepada para leluhur mereka. Pada dinding ruang manalam, tepatnya di atas pintu masuk, terdapat rak yang dihiasi ornamen dengan motif tumbuhan. Motif flora tersebut menggambarkan lingkungan alam daerahnya, di mana banyak tumbuhan dan kehidupan yang bergantung pada alam. Bagian atas ruang dalam juga dilengkapi dengan para-para yang disebut penteh. Penteh ini berfungsi sebagai tempat menyimpan bakul, tikar, dan barang lainnya. Ruangan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang makan, ruang penyimpanan barang pecah belah dan persediaan makanan, dan kamar gadis. Ketiga ruangan tersebut hanya dapat dimasuki oleh pemilik rumah. Ruang balik melintang terletak di bagian paling kanan rumah yang menghadap ke ruang masinding dan ruang tengah. Ruangan ini juga digunakan untuk musyawarah adat oleh para alim ulama dan tokoh masyarakat. Pada bagian depan ruangan ini dibatasi oleh bendul yang tembus hingga keluar dinding rumah dan dihiasi ornamen bermotif sulur daun. Tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat sekitar bahwa ruangan balik melintang terletak di sana. Terakhir ialah kolong rumah. Kolong rumah terletak di bawah rumah panggung. Kolong rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan keperluan sehari-hari. Biasanya kolong rumah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat bersantai dan bermain anak-anak. Permukaan lantai tanah biasanya dipadatkan dan ditinggikan dari permukaan tanah sekitar. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah air hujan menggenangi area tiang rumah yang dapat membuat area tersebut menjadi lembek dan menyebabkan tiang tenggelam. Rumah tua rantau panjang bukan hanya sekedar bangunan tua, melainkan saksi bisu dari perjalanan sejarah, nilai-nilai, dan kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap tiang penyangga hingga ukiran dinding mengandung filosofi yang mencerminkan hubungan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Fungsinya tak sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat setempat. Dalam kesederhanaannya, rumah tua mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan, menghormati tradisi, dan merawat warisan leluhur. Di tengah arus modernitas yang kian deras, rumah tua rantau panjang berdiri tegak sebagai simbol ketahanan dan identitas budaya. Selama kita menghargai sejarah dan memahami makna dari setiap elemen yang ada di dalamnya, warisan ini akan terus hidup. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga panduan bagi masa depan. Rumah tua rantau panjang mengingatkan kita bahwa di setiap sudutnya ada cerita yang tak boleh dilupakan dan ada nilai yang terus harus dijaga.